Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Mohon maaf sebelumnya mengambil waktu Bapak Ibu semua. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kali ini adalah menjadi praktik baik untuk memberikan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk diterapkan kita sebagai guru di sekolah SMA Negeri 2 Kundur pada khususnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah pembelajaran yang baru, merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, ini adalah salah satu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita sudah mengetahui bahwa yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua mandiri. Ketiga nyanyi dong Bu. Nyanyi? Oke lah. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi budaya positifnya adalah salah satunya adalah untuk mewujudkan 5 dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan yang disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dari peserta didik itu tanpa adanya imbalan, penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Jadi kita tuh sebagai pendidik adalah tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita memberikan disiplin kepada peserta didik itu bukan hanya untuk sekedar menghukum, tetapi kita lebih memberikan kepada peserta
peserta didik tentang nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, jadi sebelum kita membuat budaya positif, kita harus membentuk terlebih dahulu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini kita harus lakukan sebelum kita mengenal budaya positif untuk peserta didik. Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita harus buat terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pendidikan di sebuah sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, jadi siswa sudah tahu bahwa keyakinan kelas apa saja yang sudah dilanggar, lalu keyakinan kelas apa yang harus mereka patuhi dan sebagainya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dari dasar manusia. Nah, kita sebagai guru juga memiliki kebutuhan. Begitu juga dengan peserta didik. Nah, peserta didik itu kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan apa yang harus kita penuhi sebelum kita bisa memberikan budaya positif di sekolah itu. Jadi ketika peserta didik itu melanggar peraturan sekolah atau membuat melanggar kedisiplinan, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa sih yang kurang di peserta didik itu sendiri. Karena jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka seperti itulah peserta didik juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun melakukan pelanggaran dalam disiplin. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai guru. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi peserta didik harus kita penuhi adalah bertahan hidup seperti makan, minum, dan sebagainya. Jadi kalau di dalam istirahat gitu dia membutuhkan makan, jika tidak terpenuhi maka pasti ada seperti bolos, lambat masuk kelas. Nah, itu karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Lalu cinta dan kasih sayang. Kita semua pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kita aja sebagai guru juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau kita tidak ada cinta dan kasih sayang, maka hidup kita hampa kan? Nah, itu juga dengan siswa kita. Peserta didik kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang kita dari seorang guru. Jadi ketika mungkin siswa kita melakukan pelanggaran, kita menegurnya secara baik, kita menegurnya secara halus, itu bukan berarti kita memanjakan peserta didik. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin kita bisa tegas dan ada bagian-bagian yang kita bisa menjadi lembut, karena tidak semuanya peserta didik itu harus kita kerasi. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini seperti mungkin kalau kita lihat di dalam kelas mereka malas tidur, kalau kita bilang motivasi belajar mereka rendah. Nah, mungkin kebutuhan kesenangannya mereka itu belum terpenuhi saat kita melakukan proses pembelajaran. Mungkin bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya? Mungkin dengan memberikan games, permainan, melalui bisnis dan sebagainya. Itu sudah kita penuhi kebutuhan kesenangan. Lalu adanya penguasaan. Satu titik peserta didik itu ada yang merasa dia ingin dihargai, dia ingin dipuji dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar penguasaan. Lalu kebebasan di sini seperti bukan berarti mereka ingin bebas dan sebagainya, tetapi tidak dikekang seperti kamu
selalu mengekang dari peserta didik itu sendiri. Jadi sehingga kebutuhan kebebasan peserta didik itu akan tidak terpenuhi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik dan ada intrinsik yang harus kita pahami. Kalau misalnya dari ekstrinsik biasanya itu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, seperti ingin mendapatkan nilai bagus ataupun ingin mendapatkan imbalan dan sebagainya. Itu dari ekstrinsik. Tapi kalau dari intrinsik itu mereka menginginkan menghargai dirinya sendiri seperti itu. Ketika ingin mengikut karena keinginannya dari dalam dirinya sendiri seperti itu motivasi. Lalu di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing kita sebagai guru juga pasti sudah melakukan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya sering menghardik peserta didik dengan berkata kasar, menunjuk, dan selalu mengintimidasi. Itu penghukum. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Kita kadang-kadang pernah kan kita bilang kayak gini, kamu kenapa terlambat? Kalian tidak kasihan apa sama ibu? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa ini lebih parah dibandingkan penghukum. Mengapa demikian? Karena pembuat rasa bersalah ini bisa menimbulkan rasa bersalah yang amat kepanjangan untuk peserta didik. Jadi rasa bersalah itu lebih berat, lebih berat daripada penghukum. Nah, biasanya pembuat rasa bersalah ini dengan nada lembut, tetapi menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan. Lalu teman biasanya posisi kontrol yang mengambil lebih friendly, tetapi tidak menemukan solusi. Lalu pemantau dan manajer terakhir. Nah, manajer adalah posisi kontrol yang sangat dianjurkan dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, hormat bendera pada 1 jam itu disebut dengan penghukum. Mengapa penghukum? Karena itu lebih memberikan beban kepada peserta didik. Mungkin bisa diganti dengan mahasiswa tidak memakai atribut kan, mungkin bisa diganti dengan mencatat atau membuat rasa lebih berkonsekuensi seperti itu, bukan yang berupa hukuman. Lalu kalau membuat rasa bersalah biasanya kita selalu mengatakan, selalu saja kamu mengecewakan ibu. Kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kalian tidak kasihan sama ibu. Nah, itu adalah kata-kata dari yang selalu kita bilang dengan membuat rasa bersalah. Lalu kalau teman, ayo dong ikuti peraturan. Nah, biasanya bahasanya lebih ke teman ataupun friendly. Lalu pemantau, kamu sudah beberapa kali ibu lihat selalu saja melanggar peraturan, tetapi sama sekali tidak memberikan solusi. Lalu di sini manajer itu selalu bertanya terlebih dahulu, apa sih mengapa kamu melakukan ini gitu? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, posisi manajer inilah yang harus kita terapkan untuk menimbulkan budaya positif. Tidak harus menghardik, tidak harus kita hanya memantau, tetapi kita lebih mencarikan solusi. Bertanya terlebih dahulu mengapa peserta didik itu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi karena kita setiap manusia juga melakukan kesalahan, jadi dia harus tahu terlebih dahulu mengapa sih kalian melakukan kesalahan, lalu apa solusinya dan sebagainya. Nah, ini adalah. Nah, kira-kira yang ini saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol manakah? Di sini ada rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat rasa bersalah. Ini bisa mengedownkan
tidak benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol mana? Kamu tidak pernah melakukannya. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol mana yang kata-katanya seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Tadi posisi kontrol yang kita pilih adalah manajer. Nah, di dalam posisi kontrol manajer itu terdapat segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara dari yang guru itu akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara proses kita berdialog dengan siswa dengan posisi kontrol manajer agar mendapatkan solusi bagi siswa yang melakukan kesalahan seperti itu. Itu disebut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu seperti kita berkata berbuat salah itu wajar. Semua manusia juga pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi peserta didik itu tidak merasa terintimidasi dengan kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Lalu kamu berhak merasa begitu. Wajar saja kamu marah. Wajar saja kamu berkelahi, tapi tidak kita arahkan. Tapi seharusnya kamu tidak seperti itu. Lanjut. Lalu di sini ada validasi tindakan yang salah. Seperti kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Tadi kan seperti lupa menggunakan atribut saat upacara. Berarti dia pasti punya alasan mengapa tidak menggunakan atribut sekolah itu. Kamu melakukannya karena apa? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat di awal tadi adalah untuk tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Jadi kita harus setelah kita menstabilkan identitas, di situ siswa akan merasa dia masih dihargai walaupun membuat kesalahan. Lalu kita sudah memvalidasi tadi identitasnya bahwa yang dilakukan itu salah tetapi masih bisa diperbaiki. Lalu kita akan menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kalian ajar seperti itu. Nah, di keyakinan kelas ini kita akan memberikan solusi kepada peserta didik tersebut. Sehingga yang tadi awalnya dia budaya negatif menjadi ke budaya positif. Yang awalnya tingkah lakunya negatif menjadi tingkah lakunya berubah menjadi positif. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Puji Lestari. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 2 Kundur. Dan di sini saya ingin menyampaikan refleksi dari pemahaman budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sari. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari yang telah menyampaikan pemahaman budaya positif pada guru-guru di SMA Negeri 2 Kundur. Dan hal itu sangat bermanfaat bagi kami semua dan merupakan ilmu baru bagi kami. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rara Fitriana Nurbaiti Putri. Saya adalah guru BK di SMA Negeri 2 Kundur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Novianti karena sudah memberikan pemahaman terkait budaya positif di sekolah ini. Buat saya pribadi, hal itu sangat menambah ilmu saya karena sebelumnya saya sebenarnya sudah tahu, tapi setelah diberitahu Bu Sari, saya menjadi semakin tahu lagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rakemin, salah satu guru PJOK di SMA Negeri 2 Kundur. Terima kasih kepada Bu Sari telah mengimbaskan pemahaman budaya positif. Kami paham dengan apa diterapkan di Sari. Saya dapat menerapkan budaya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya itu bertujuan untuk membuat peraturan yang ada di kelas kita. Nah, kesepakatan kelas untuk kita mengambil kesepakatan kelas pada hari ini, ibu kita mengadakan SPT terlebih dahulu. Boleh berdiri, nak? Dari pasangan kalian. Dari pasangan kalian. Dari pasangan kalian. Dari pasangan Oke, yang tidak ada pasangan sendiri aja. Ada nih. Alfi sama Reki. Alfi sama Reki juga boleh. Benny. Sama Kak. Ayo Benny nih. Oke. Perhatikan ibu. Ini ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Satukan dengan pasangan kalian. Bukan. Ya. Berselang-seling. Ayo ini. Oke, sudah semua. Ketika ibu bilang up, berarti tangannya naik ke atas. Ketika ibu bilang down, berarti tangannya ke bawah. Oke, ini salah satu activity menjalin kerjasama. Oke, perhatikan sama-sama. Ayo Benny, kalian. Atas.
Buat peraturan yang kalian setting di dalam kelas. Peraturan. Ya, benar. Ya, satu orang lagi. Apa nih? Iya. Buat peraturan yang kalian hendaki di dalam kelas. Yang sudah selesai boleh ditempel, Nak. Ya, ditempel yang sebelah sini yang perempuan, yang sebelah sini laki-laki. Yang sebelah sini perempuan, yang sebelah sini laki-laki. Dan sudah selesai boleh lagi, Nak. Oke. Ibu akan bacakan peraturan yang sudah kalian ikuti. Yang pertama, jangan bodoh di dalam kelas. Nah, yang kedua, tidak boleh tidur saat pelajaran dimulai. Tidak memakai perhiasan berlebih. Kalau hilang, itu langsung tanggung jawab sendiri. Jangan berisik saat jam pelajaran. Betul. Tidak boleh makan di kelas saat guru menjelaskan. Tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Oke, jangan berisik saat jam pelajaran. Tidak boleh makan sama. Tidak boleh bolos. Tidak boleh tidur di dalam kelas sama. Tidak bolos sama. Tidak boleh bullying. Tidak berisik ketika jam pelajaran sama. Jangan bertengkar di dalam kelas. Dilarang makan di kelas. Tidak bolos setiap pelajaran. Tidak boleh merusak benda apapun yang ada di kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas saat bel sudah berbunyi. Dilarang membuang sampah. Tidak boleh bolos.
tidak boleh membuli, harus membuang sampah sesuai tong sampahnya, tidak boleh berisik ketika guru menjelaskan, tidak boleh makan, tidak boleh bermain HP di saat jam pelajaran. Ini buat awas. Boleh lebih awal dari kelas yang lain, paling lebih awal dari kelas yang lain. Tidak boleh apa nih? Tidak boleh apa nih kata? Tidak boleh apa? Hah? Tidak boleh ngomong di kelas. Isu lah isu. Tidak boleh makan. Oke, kita simpulkan ya. Jadi dari peraturan yang kalian sepakati, yang sudah kalian buat di sini, yang pertama adalah tidak boleh mojok di dalam kelas. Lalu yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Yang ketiga, tidak boleh tidur di saat jam pelajaran. Lalu yang keempat, tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh bullying. Lalu tidak boleh berisik di saat jam pelajaran. Tidak boleh merusak benda apapun. Lalu tidak boleh bertengkar dan tidak boleh bolos dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ada 9 peraturan yang Ibu simpulkan. Nah, jadi kita akan ubahkan ke dalam kata-kata positif. Nah, yang pertama apa tadi? Tidak boleh mojok di dalam kelas. Berarti kata positifnya adalah apa? Jangan mengganggu ketenangan orang lain. Berarti ataupun ketenangan orang lain. Berarti sama dengan jangan berisik dan sebagainya. Keyakinan apa itu? Salah satunya adalah saling menghargai. Lalu yang kedua apa tadi? Tidak boleh membolos. Jadi kata positifnya adalah pulanglah tepat waktu. Jadi tidak boleh ya balik lebih awal. Ya. Jadi peraturan yang kita sepakati adalah kita harus pulang pada tepat waktunya. Jika masuk jam 7, kita harus datang jam 7 dan pulang jam 3:15. Lalu yang ketiga tadi adalah tidak boleh membuli. Berarti kata positifnya adalah menghargai orang lain, menghargai kelemahan orang lain. Berarti keyakinan yang kita peroleh adalah sekali lagi adalah saling menghargai. Lalu yang keempat, tidak boleh tidur di dalam kelas. Berarti kata positifnya adalah belajar tidur lebih awal, lebih pagi. Bukan belajar di dalam kelas dengan baik. Jadi tidak boleh tidur, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertengkar, apalagi main HP. Keyakinannya adalah menghargai waktu. Apalagi tidak boleh terlambat masuk kelas, sama ya tadi menghargai waktu. Lalu tidak boleh membuang sampah. Nah, tidak boleh membuang sampah adalah buang sampah pada tempatnya. Berarti ini adalah keyakinan kebersihan. Jadi kalian sadar bahwa kelas itu harus bersih. Lalu yang terakhir adalah tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Berarti kata positifnya adalah jangan menggunakan yang berlebihan. Maksudnya tidak boleh berlebihan karena kalian seorang pelajar. Berarti keyakinan di sini adalah berarti keyakinannya berarti tanggung jawab. Jadi yang kita simpulkan, yang kita sepakati adalah yang pertama tadi apa? Menghargai, saling menghargai dan menghormati orang lain. Lalu yang kedua,
Kedisiplinan tadi udah. Kedisiplinan, tanggung jawab, saling menghargai, menghormati, dan kebersihan. Oke, ada 5 keyakinan yang kita sepakati. Setuju? Setuju. Baik, jadi kesepakatan kelas ini akan menjadi salah satu peraturan yang harus kalian taati. Ketika kalian melanggar, berarti kalian sudah tahu, oh ternyata kalian melanggar keyakinan kelas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Jadi sudah sepakat dengan 5 keyakinan kelas yang kita ambil? Sudah? Oke. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kesepakatan kelas 10-2 yang kami sepakati adalah: 1. Tanggung jawab. 2. Menghargai. 3. Menghormati. 4. Kedisiplinan. 5. Kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Diriana dari kelas 10-2. Saya menyepakati keyakinan kelas 10-2 bersama wali kelas saya, dan saya bisa mengontrol kesepakatan kelas dan mematuhi peraturan dan keyakinan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nas. Nama saya Maulana Rasya dari kelas 10-2. Saya senang dapat membuat kesepakatan kelas karena saya dapat menaati peraturan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sampai begadang tadi malam. Oh begitu, wajar saja kamu marah. Ibu juga kalau di posisi kamu, ibu juga bakalan marah karena tugas ibu juga dicontek oleh orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan pada Caca? Tadi saya marah ke Caca, terus Caca malah marah kembali ke saya. Jadi saya tambah kesel. Oh begitu. Vira berbuat seperti ini pasti mempunyai alasan kan Vira? Iya Bu, soalnya tadi malam Vira sudah susah payah mengerjakan PR, tapi malah Caca mencontek. Oh wajar saja Vira sangat marah. Namun ibu menghargai tindakan Vira yang tidak jauh lebih buruk lagi. Mungkin seperti memukul Caca. Lalu kita coba sama-sama berpikir. Tindakan Vira yang membentak-bentak Caca menurut Vira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau tidak, menurut Vira, keyakinan kelas apa yang sudah Vira langgar? Saling menghargai antar sesama teman. Iya, saling menghargai antar sesama teman itu sangat penting. Lalu, menurut Vira, apa yang Vira harus perbaiki dari membaiki jika kamu marah? Vira harus lebih bersabar. Iya, Vira memang harus lebih bersabar dalam menghadapi emosi yang ada pada diri Vira. Lalu, apa yang akan kamu perbaiki untuk selanjutnya? Vira akan belajar bersabar, saling memaafkan, dan jika ada yang mencontek, Vira akan lapor kepada guru mata pelajaran. Ya, sudah bagus. Jadi saling memaafkan adalah solusi dari masalah ini. Lalu kamu harus melaporkan kepada wali kelas ataupun guru mapel ya pada saat itu. Jadi tetap semangat ya Vira.
Ibu dengar dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya, Nak? Iya, Bu. Seingat Sasa, udah berapa kali Sasa terlambat? 7 kali. Terlambat itu merupakan kesalahan, bukan? Kesalahan. Iya. Jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya, Nak. Namun bagaimana cara kita belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat, lalu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita sudah buat. Setuju? Setuju. Sasa, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Mengapa Sasa sering datang terlambat, Nak? Karena Sasa sering tidur malam terus tuh main handphone. Lalu menurut Sasa datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Mengapa Sasa sering datang terlambat, Nak? Karena Sasa sering tidur malam terus tuh main handphone. Lalu menurut Sasa, apakah disiplin itu penting buat Sasa? Penting, Bu. Disiplin bisa bikin ada tanggung sekolah di awal, terus juga lebih menghargai waktu. Iya, menghargai waktu itu sangat penting ya Sasa. Selain memberikan manfaat untuk kita sendiri, kita juga bisa menghargai orang lain. Sasa mohon maaf Bu karena datang lambat. Wah, bagus ya, kamu sudah memiliki sikap untuk meminta maaf. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak main game lagi. Baik, berarti Sasa sudah menemukan solusinya dan Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Sasa agar Sasa tidak terlambat datang ke sekolah kembali. Baik, boleh kembali ke
Renungi nak, renungi apa yang ada di dalam lembaga. Punya ibu kalian Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lagu ini merupakan salah satu motivasi buat kita lalu membentuk karakter kita, di mana kita bisa mengetahui, oh ternyata cita-cita orang tua kita adalah kita harus menjadi yang kuat, kita harus menjadi yang hebat. Karena setiap harapan dari orang tua itu adalah anaknya menjadi yang terbaik. Walaupun mereka sudah tidak ada di samping kalian, tidak bisa memberikan pembelajaran lagi, tetapi harapan-harapan itu kita harus ingat. Kita harus menjadi kuat, kita harus menjadi hebat dimanapun, apapun yang menjadi kekurangan kita, kita harus menjadikan itu kelebihan buat kita. Nah, itulah penguatan karakter yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian juga bisa menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang kuat, karakter yang mandiri untuk menuju menjadi anak yang hebat. Terima kasih pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Ya.
Menjunjung adat serta